Halo, selamat datang di channel saya. Dua video terakhir kami itu mengenai Mazda CX, ada CX-3 dan CX-5. Dan kali ini kami melanjutkan CX seriesnya dengan ini. Yang sayangnya sebenarnya ini adalah Mazda CX yang sudah di discontinue. Ini adalah Mazda CX-7 tahun 2011. Jadi di CX series itu Mazda ada compact SUV-nya yaitu CX-3, lalu midsize SUV CX-5 dan large SUV-nya itu CX-9. Dan dahulu kala itu sebelum adanya CX-3 baru ada CX-5 dan CX-9, di tengah-tengahnya ada ini CX-7 yang sebenarnya meskipun sudah di discontinue, mungkin sekarang sudah ada penggantinya yaitu CX-8 di antara large SUV dan midsize SUV. Saya jujur tidak tahu itu letak kelasnya di mana, tapi ya seperti itu. Jadi sekarang lampunya dulu. Dia ini untuk lampu utamanya menggunakan proyektor HID berwarna putih. Lalu untuk lampu dimnya itu halogen multireflektor berwarna kuning. Lalu juga lampu seinnya itu dia sebenarnya originalnya halogen multireflektor, namun bohlamnya ini sudah diganti dengan LED oleh pemiliknya. Lampu kabutnya juga sebenarnya masih halogen dan juga sudah diganti LED. Lalu ya sekarang kita lihat ke ruang mesin. Lalu sebelum ke ruang mesin, saya ingin bahas soal bahasa desainnya. Sekarang seperti yang kami semua sudah tahu, Mazda menggunakan bahasa desain, kode desain itu yang ada di banyak Mazda sekarang, seperti yang bisa lihat di sini. Dan dulu itu belum ada yang namanya kode desain. Desain Mazda itu seperti ini. Dan ini juga bukan hanya untuk di CX-7. Ini saya lupa apakah ada namanya atau tidak, sepertinya tidak. Ini juga ada di Mazda, bahkan Mazda RX-8 yang facelift, lalu Mazda 6 dan Mazda lainnya, yaitu dia ada grill kecil, lalu separator, lalu RDM yang sangat besar juga menjadi dudukan untuk tempat plat nomor. Lalu sekarang kita lihat ruang mesin ya. Ya ini kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam dan juga ada per hidrolik ya kiri kanan. Nah, mesinnya ini dia 2261 cc. Berapa silinder? Saya lupa kalau sini. Dan dia ini sudah turbo charge, jadi cukup besar, maksudnya di atas 2000 cc dengan turbo pula. Dia membuat tenaga 235 horsepower dan torsinya 350 Nm. Cukup besar. Lalu sekarang ke bannya. Velgnya ini sudah diganti oleh owner ya, aslinya bentuknya seperti ini. Dia sudah diganti oleh velg BBS dan profil ban sekarangnya itu 235/60 R18. Untuk profil ban originalnya saya sertakan sebagai teks di bawah sini. Lalu di kaca spionnya, dia ini covernya sewarna dengan body dan juga dilengkapi dengan lampu sein LED titik-titik, ya seperti itu. Door handle-nya dilapisi chrome, model tarik dengan akses smart key. Dan ngomong-ngomong smart key-nya juga, kuncinya tentu sudah smart key, dan kunci ini itu kurang lebih seperti kunci Mazda sekarang, bahkan sama semua kurang lebih. Ya ada emblem Mazda, lock, unlock, dan hanya itu belakangnya ada kunci besinya. Jadi jika Anda mungkin punya beberapa Mazda, mungkin Anda suka bingung bahkan karena kuncinya ini benar-benar mirip semua dengan misalnya CX-3, CX-5 itu mirip semua bentuknya seperti ini. Lalu sekarang kita lihat ke dalam mobilnya. Lalu dalam mobilnya ini, dia ini sebenarnya juga ada akses smart key-nya, namun untuk di mobil ini, nah ya masih berfungsi. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door panelnya ini dia dominan hitam, bagian atasnya soft touch yang tidak terlalu soft. Lalu di bawahnya ada lapisan kulit sampai dengan armrestnya juga kulit, ada aksen silver ini. Yang menariknya itu dia hanya ada di pintu, tidak menyambung sampai dashboard. Oh wait, ada sebagian, ntar saya tunjukkan. Lalu di bawah sini juga ada hard plastiknya, ada bottle holder dan door pocket, dan speakernya ini dia Bose. Lalu di panel switches ini dia dilapisi hitam gloss dengan pengatur untuk electric mirrornya, dan dia masih manual retract. Lalu sudah electric retract namun masih manual. Lalu power window yang auto hanya sisi driver dan window lock. Dan door handle chrome. Untuk lock unlock sentralnya ada di dekat door handle-nya ini. Dan ya seperti itu. Lalu seal plate-nya kosong, plastik hitam doff ini. Untuk pengaturan joknya dia elektrik dan orientasinya agak unik seperti yang Anda bisa lihat. Biasanya itu seperti ini, saya tidak bisa menjelaskan, tapi seperti ini untuk orientasi tombol-tombol elektrik pada umum ya. Jadi ini agak unik, tapi ini dia bisa pengaturan ketinggian, kerendahan, tapi belum ada lumbar support ya. Tambahan, jadi sebenarnya mobilnya ada lumbar support ya, tapi dia masih menggunakan tuas manual seperti ini.
belum elektrik, tapi ada lumbor supporter. Sekian. Lalu untuk pedal boxnya ini dia transmisi matic 2 pedal, dan dia masih pedal yang model gantung, tidak seperti Mazda sekarang yang sudah menggunakan pedal tanam. Dan rem parkirnya ini dia model yang step kaki ini. Ya. Lalu sini ada fuse boxnya, ada tombol untuk ada 3 buah tombol dummy, ada salah satu yang berguna itu untuk mematikan traction control. Kalau ini sekitar sini terbuat dari plastik, ada kisi AC yang model melingkar seperti ini, dan di sekitarnya ada lapisan chrome-nya. Seperti itu. Untuk sun visor sisi driver dilengkapi dengan kaca dan lampu ya. Dan setirnya ini dia model 3 palang, dan di sebelah tombol-tombol sebelah kanan ada untuk info MID-nya. Dan menariknya itu MID di mobil ini ada di tengah as in tengah dashboardnya, bukan tengah instrumen cluster ya, harus saya tunjukkan. Sebelah kiri ada audio steering switch, lalu di bawahnya lagi ada kiri kanan pengatur untuk cruise control. Lalu di tuas sebelah kanan tuas untuk mengatur lampu dengan autonya juga, dan pengaturan lampu fog lamp, lampu kabut, dan tuas sebelah kiri untuk wiper, dan dia juga bahkan udah ada auto wipernya. Dan untuk wiper belakang ada intermittent. Lalu ya seperti itu. Setelah kita coba nyalakan, dan meskipun dia sudah menggunakan smart key, dia ini belum menggunakan tombol start stop. Dia masih menggunakan knop putaran ini seperti kunci asli, namun dia elektrik. Jadi ini mengingatkan saya pada sepeda motor Suzuki GSX 150 yang sudah smart key dengan knop seperti ini. Kita nyalakan mesinnya. Jadi dia ini lakunya seperti kunci pada umum ya, kunci batang. Jadi off, ACC, on, baru kita start. Lalu di bagian instrumen clusternya ini, dia ini masih full analog sebenarnya. Dia ini ada backlight warna ambernya atau orange, dan sekitar dialnya ini dia ada warna ungu-ungu ini. Lalu di sebelah kiri ada tachometer, maksimal 8000, red line-nya di sekitar 6700. Lalu di tengah ada speedometer, maksimal 220 km per jam, namun dengan mesin seperti itu saya cukup yakin dia bisa lebih bahkan. Ini berisik banget ini mobil. Lalu ada juga di tengah itu dia ada indikator transmisi, dan dia ada lampu untuk P, M, dan N. Namun untuk posisi J itu dia bakal muncul di sebuah layar di bawah, nanti saya coba juga. Lalu ada di sebelah kanan ada dial untuk sisa bahan bakar dan temperatur mesin, dan di tengah-tengah ada layar digital kecil itu yang masih pixel monoton amber, dan dia ini menunjukkan odometer dan trip ATP. Untuk MID-nya nanti ada di tengah. Dan ya seperti itu. Sekarang kita pindahkan kameranya ke sana untuk menunjukkan tengah dashboardnya. Lalu kita lanjut coba untuk bagian interior ini. Nah di atas ini dia ada MID 2 layar sebelah kanannya itu untuk MID, dan dia ini ada info-info seperti average fuel consumption, average speed, real time fuel consumption-nya, sisa bahan bakar, range-nya, dan untuk stereo, dan itu saja, dan settings. Dan di sebelah kiri ada untuk AC-nya, karena pengaturan AC-nya di sini itu dia masih knop-knop, tapi knopnya ini digital karena dia ada display-nya di situ di sebelah ini. Lihat, ya, dia ada pengaturan untuk fan-nya. Ya, knop sebelah kiri untuk fan, untuk mematikan AC-nya pencet off di tengah ini. Lalu ada di tengah untuk tombol front defogger, mode arah semburan, knop belakang untuk temperatur dan tombol auto. Dan di bawah ada sirkulasi udara, rear defogger, dan mati nyalakan AC-nya. Lalu di bawahnya tombol penyimpanan terbuka, dan di tuas transmisinya dia ada lapisan chrome dibalut kulit, dan di bawah sini juga ada semacam pod yang melayang dikit, dan dia dilingkari oleh aksen silver ini yang seperti di dashboard, di center console ini, dan di itu. Lalu ada juga heated seat, tapi menurut saya di Indonesia ini dengan iklim tropis dan cukup panas, mungkin heated seat ini kurang berguna sebenarnya. Tapi ya ada, dan dia cuma ada satu setting. Lalu ada 2 buah cup holder, dan di tengah sini ada center console selaku armrest juga cukup besar. Center console sendiri dia ada 2 tingkat. Tingkat pertama seperti tray-nya, dan dia ada 2 tingkat berbeda, dan di bawahnya tingkat keduanya cukup dalam. Dan ya, kalau ini glove box-nya masih standar, glove shop opening. Dan di atas ini kaca tengah masih green light view mirror biasa. Lalu roof panel dia ada 2 buah lampu baca yang kristal, harusnya kristal berwarna kuning, namun ini sudah diganti oleh pemiliknya jadi putih.
Anda dalam menggunakan lampunya sebagai indikator terbuka. Dan ada sunroofnya juga. Untuk covernya dia bukan tutupan manual, untuk kacanya tulisnya sudah elektrik dan bisa tilt dan juga slide seperti itu. Ya seperti itu. Lalu di bagian sun visor itu dia ada kaca dan lampu juga, tapi dia juga ada extension. Jadi kalau sun visor digunakan sebagai cover untuk jendela ini bisa di extend meskipun sebenarnya tidak terlalu efektif karena masih ada sebagian yang membuka di bagian atasnya ini. Dan ya seperti itu. Sekarang kita beralih ke belakang. Lalu di bagian belakang bagian barisan tengah yang menurut saya tingginya 173 cm. Saya masih dapat legroomnya cukup jauh dan headroomnya juga masih lumayan, kurang lebih 5 jari. Dan ya seperti ini. Kalau Anda duduk tegap seperti ini dengan kaki Anda juga menempel ke dinding kursinya ini, dia agak jongkok dikit karena emang lantainya juga cukup tinggi dan joknya tidak terlalu tinggi, joknya pendek, lantainya tinggi. Namun jika mundur dikit ya kurang lebih cukup enak lah posisi duduknya. Lalu seat back pocket dia hanya ada di sisi penumpang, sisi driver tidak dapat. Armrest tengahnya ini dilapisin kulit dan dia ada cup holder tapi dia tidak horizontal ataupun vertikal tapi diagonal seperti ini. Entah tujuannya apa. Dia ada cup holder setidaknya ada 2 buah. Dan dia juga dapat headrest untuk penumpang yang duduk di bagian tengah. Meskipun duduk di tengah tidak akan terlalu nyaman sepertinya. Ya, Anda bisa lihat sendiri. Dan ya sini juga ada lampu kabin yang harusnya sepertinya kuning tapi sekarang sudah ganti putih oleh ownernya. Dan kurang lebih itu. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Lalu di bagian belakang CX-7 ini, untuk lampunya itu dia ini terlihat putih bening dan ini efek yang juga bisa Anda lihat di misalnya Toyota Harrier, Toyota Velfire atau dari Mazda sendiri, Mazda Giante yang sebenarnya lampunya tampilnya bening padahal aslinya itu merah karena ini memang lampu stop. Untuk lampu stopnya dia LED multi reflektor lalu atau kristal tapi sudah LED. Dan untuk lampu C-nya harusnya halogen, lampu mundur juga sama tapi sudah diganti LED oleh owner yang multi reflektor. Lalu bagasinya kacanya dia cukup lengkap dengan rear wiper, rear shoulder dan juga high mount stop light. Untuk bagasinya tuasnya ini dia masih mekanikal, belum elektrik menariknya. Jadi ya bagasinya tidak terlalu besar sebenarnya Anda bisa lihat. Ini ada partition juga yang bisa di retract seperti ini. Ya. Dan dia ada tuas kiri kanan untuk menurunkan kursi barisan tengah, belahannya 40 sebelah kanan dan 60 sebelah kiri. Dan di bawah sini ada ban serep juga. Ban serepnya ini sepertinya ban serepnya seperti kaleng full size. Saya tidak tahu, saya bisa lihat tapi dia ada toolkit yang pasti. Dan ya seperti ini bagian belakangnya tidak terlalu banyak. Dan sekarang kita lanjut ke closing. Lalu ya kurang lebih seperti itu saja. Dia ini CX-7 ini menurut saya agak menarik dan ini juga cukup pantas sebenarnya alasan di discontinue-nya karena dia ini duduk di sebuah market yang sebenarnya tidak ada sepertinya karena rivalnya pertanyaan saya. Untuk kalau sekarang misalnya ini mobil kan sekarang digantinya oleh mungkin CX-8 jadi sekarang CX-5 itu berada di kisaran 600 jutaan untuk yang tipe elite dan dia ini masih bisa bersaing dengan misalnya Honda CR-V, Mitsubishi Pajero Sport, dan Toyota Fortuner. Dan untuk Mazda CX-9 yang sebagai large SUV itu dia mungkin bisa dilawan dengan Hyundai Palisade yang harganya itu di atas 800-900 jutaan, bahkan Hyundai Palisade sampai 1 miliar rupiah. Lalu ada juga ya CX-8 yang kalau saya tidak salah berada di kisaran 800 jutaan. Nah itu lawannya apa? Misalnya ada Hyundai Santa Fe, itu dia 600 jutaan, mungkin midsize SUV juga. Volkswagen Tiguan sama juga. Jadi marketnya itu sebenarnya seperti tidak ada, kisaran harga segitu juga sebenarnya tidak ada untuk market tersebut. Jadi mobil ini di discontinue ya cukup wajar karena memang marketnya cukup jarang peminatnya. Dan ya meskipun dia ini overall cukup menarik package-nya, mesinnya bertenaga, interiornya cukup mewah untuk zamannya. Dan ya saya kira cukup itu saja. Jadi sekian dari saya. Jika Anda menyukai jangan lupa tekan tombol like. Jika Anda tidak menyukai Anda tahu tekan tombol apa. Jika Anda ingin melihatkan seperti ini lebih lanjut di masa depan jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman.